Punya inisial S atau A? Selamat, katanya lo lagi hoki banget di PPDB minggu ini. Tapi kalau inisial lo N, dibilang kurang beruntung. Beneran nama ngaruh? Atau cuma sugesti? Yuk kita bongkar fakta di balik tren viral ini. Momen PPDB emang selalu bikin deg-degan. Tapi tahun ini ada tren baru, ramalan nasib berdasarkan huruf pertama nama. Huruf S dan A katanya paling hoki, N dijuluki sial. Ribuan siswa dan orang tua ikut-ikutan percaya, sampai bikin thread di Twitter dan video TikTok jutaan tayangan. Fenomena ini bukan cuma lucu, tapi juga ngasih gambaran gimana stresnya rebutan bangku sekolah negeri. Awalnya ada akun anonim yang nge-tweet soal ramalan nasib PPDB berdasarkan inisial nama. Tweet itu viral, di-retweet puluhan ribu kali. Dari situ, konten serupa bermunculan, ada tabel keberuntungan, tips, kalau lo N, ganti nama panggilan jadi S atau A biar hoki. Dalam hitungan hari, topik ini jadi perbincangan utama di kalangan pelajar. Sebenarnya kepercayaan soal keberuntungan dari nama bukan hal baru. Orang Jawa punya tradisi, cocok nama berdasarkan weton. Di barat ada lucky name numerologi. Bedanya, sekarang tren ini langsung nyerang momen kritis kayak PPDB. Wajar kalau anak muda yang panik jadi percaya, karena mereka butuh pegangan di tengah ketidakpastian. Kenapa S dan A dianggap hoki? Konon S dari sukses, A dari aman. Sedangkan N dari nasib buruk, nilai jelek, nganggur. Banyak artis sukses berinisial S atau A, makin menguatkan keyakinan. Tapi kenapa N jadi kambing hitam? Mungkin karena nama berawalan N lebih jarang dibanding S dan A. Data Disdukcapil menunjukkan S dan A yang paling populer. Jadi secara statistik, lebih banyak siswa S A yang lolos PPDB, bukan karena hoki, tapi karena jumlahnya lebih banyak. Banyak yang ngira ramalan ini udah teruji, padahal asal-usulnya cuma dari tweet iseng. Miskonsepsi terbesar, menganggap korelasi sebagai kausalitas. Lulus PPDB itu karena nilai dan zonasi, bukan inisial nama. Dinas Pendidikan udah klarifikasi bahwa PPDB murni berdasarkan zonasi, afirmasi, dan prestasi. Psikolog menambahkan, sugesti positif bisa memengaruhi rasa percaya diri, efek placebo. Tapi itu bukan sihir. Dampaknya terasa nyata. Siswa dengan inisial S, A jadi lebih pede. Mereka sering dapat pujian, bahkan ada yang membuat jersey tim S di sekolah. Rasa percaya diri ini bisa membantu mereka lebih tenang saat ujian, sehingga performa mungkin meningkat. Tapi ini efek psikologis, bukan ramalan yang terwujud. Sebaliknya, siswa dengan inisial N jadi minder. Mereka sering dapat komentar negatif dari teman, bahkan ada yang diejek, si N sial. Beberapa sampai mengganti nama panggilan di medsos jadi S atau A. Ada juga yang ngurus perubahan nama secara legal. Parah kan? Ini bisa menimbulkan trauma psikologis dan diskriminasi. Kedepannya, tren ini bisa berdampak serius. Kalau makin banyak orang tua percaya, mereka mungkin memilihkan nama anak dengan awalan S, A supaya beruntung. Ini bisa memicu homogenisasi nama dan menghilangkan keragaman budaya. Belum lagi potensi diskriminasi terhadap inisial tertentu di dunia kerja, kalau kepercayaan ini meluas. Yang jarang disadari, fenomena ini sebenarnya cerminan frustrasi publik terhadap sistem PPDB yang rumit. Karena nggak bisa kontrol hasil, orang mencari ritual praktis yang memberi ilusi kontrol. Ramalan inisial jadi coping mechanis yang mudah dan seru. Mirip zaman dulu orang pakai jimat biar lulus ujian. Bedanya, sekarang viral lewat meme. Survei dari akun PPDB Jokes menunjukkan, 63% responden mengaku percaya atau sedikit percaya ramalan inisial. Dari 5.000 responden, mayoritas mengaku begadang ngecek inisial nama teman-temannya. Mention kata, S hoki, naik 500% dalam seminggu. Angka ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh konten viral meski tanpa dasar ilmiah. Reaksi publik campur aduk.
Banyak yang bikin meme lucu, misalnya, si N auto gagal PPDB. Ada yang nge-tweet, gue S, tapi nggak lolos juga, sebagai bantahan. Banyak artis ikut nimbrung, misalnya Nagita Slavina, inisial N, justru sukses, dan dia bilang, N itu nampan rezeki. Warganet terhibur dengan kreativitas ini. Tapi ada juga yang khawatir. Banyak psikolog dan tokoh pendidikan mengkritik tren ini karena dianggap nggak etis dan berpotensi mendiskriminasi. Mereka khawatir siswa N jadi minder dan kehilangan motivasi. Perdebatan sengit terjadi di kolom komentar antara yang menganggapnya hiburan dan yang menganggapnya berbahaya. Kontroversi makin panas saat ada pihak yang menjual jasa, ganti nama resmi ke S atau A dengan harga jutaan. Parahnya, banyak yang tertipu. Tokoh pendidikan angkat suara mengatakan ramalan ini nggak etis. Tapi pendukung ramalan beralasan, ini cuma hiburan, santai aja. Perdebatan sengit terjadi. Kasus serupa pernah terjadi di Korea Selatan saat ujian masuk perguruan tinggi. Banyak siswa percaya nama depan harus mengandung rasa tertentu, bahkan mengubah nama legal untuk keberuntungan. Di Indonesia, ada kepercayaan serupa saat CPNS. Mirisnya, semua itu nggak ada kaitannya dengan hasil, lebih ke bias konfirmasi. Nah, inilah twistnya, berdasarkan analisis data PPDB 3 tahun terakhir dari Kemendikbud, siswa dengan inisial N justru memiliki persentase lolos yang sedikit lebih tinggi dibanding SA, karena faktor zonasi yang lebih merata. Artinya, ramalan yang katanya, N sial, itu justru terbalik. Kenapa? Karena siswa N banyak tinggal di zona unggulan. Jadi, jangan percaya mitos mentah-mentah. Jadi, yang paling menentukan itu bukan huruf pertama nama lo, tapi usaha, zonasi, dan keberuntungan yang nyata. Tapi kalau percaya sama ramalan bisa bikin lo lebih pede, silakan aja, asal jangan sampai mendiskriminasi orang lain. Yang penting tetap santai dan happy, karena namamu bukan takdirmu. Lo punya kendali penuh atas masa depan lo sendiri. Gimana menurut lo? Percaya sama ramalan inisial nama atau enggak? Komen di bawah pakai inisial lo ya. Misal, S gue sih percaya setengah, atau N tapi gue lolos PPDB kemarin. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang lagi PPDB biar nggak stres kebanyakan mitos. Sampai jumpa.